Bolehkah orang benar atau orang percaya menangis? Jawabnya boleh. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menangis. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan menampung air matamu di kiribatnya. Bolehkah hamba Tuhan menyerah? Tidak boleh. Ini harus menjadi sesuatu yang jelas bagi kita. Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ingat baik-baik, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kata 7 kali itu mengandung makna sempurna. Kejatuhanmu sempurna. Jatuh berkali-kali, berkali-kali, dan berkali-kali. Dan itu tidak membuatmu menjadi orang gagal selama engkau bangkit kembali. Tetapi walaupun cuma sekali dua kali jatuh, lalu itu membuatmu tidak lagi bangun, maka itu cukup untuk membuatmu menjadi orang yang gagal. Orang percaya tidak diciptakan untuk menjadi gagal, tapi untuk menjadi berhasil. Oleh sebab itu, tidak diizinkan anak Tuhan tidak boleh menyerah. Kalau engkau kecewa pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Kalau engkau tawar hati, kalau engkau putus asa pada saat-saat sulit, kecillah kekuatanmu. Kalau kecil kekuatan kita artinya apa? Tidak ada kekuatan Allah dalam diri kita. Hanya kekuatan kita sendiri, itu yang membuat kecil. Tetapi ketika ada kekuatan daripada Allah di dalam diri kita, maka tidak ada satu hal pun yang terlalu berat untuk kita bisa hadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa anak Tuhan tidak boleh menyerah? Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Lalu ayat 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mengapa kita tidak boleh menyerah ketika kita sedang jatuh? Karena sekalipun kita jatuh, tangan Tuhan menopang kita. Kalau kita menyerah, maka topangan tangannya kita tidak peroleh. Tetapi sekalipun berkali-kali kita jatuh, Tuhan berjanji Dia menopang kita. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh menyerah sekalipun kita sedang jatuh? Karena pada saat kita mengalami kejatuhan demi kejatuhan, sebetulnya Bapa kita sedang melatih kita. Otot-otot iman kita sedang dilatih olehnya. Kalau saudara mengundurkan diri pada waktu latihan, saudara tidak pernah menjadi pemenang. Lihat Ibrani 12 ayat yang ke-5 dan ke-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Karena pada waktu engkau jatuh, pada waktu engkau tertatih-tatih, pada waktu engkau merangkak, saat itu sebetulnya Bapamu sedang melatih engkau untuk berseru kepadanya, melatih engkau untuk percaya kepadanya. Jangan menyerah. Karena ketika engkau menyelesaikan semua proses latihan itu, akan tiba waktunya Dia berkata, engkau lulus. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh menyerah ketika kita sedang menghadapi kesulitan demi kesulitan? Ayub 42 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apa rencana Tuhan dalam hidup saudara? Dia memberikan masa depan yang indah penuh pengharapan. Bukan kecelakaan, bukan kebangkrutan, bukan terpuruk, tetapi damai sejahtera,
sukacita, dan hari esok yang penuh pengharapan. Kalau saudara menyerah, saudara tidak mendapatkan itu. Alasan ketiga, mengapa kita tidak boleh menyerah? Karena kita sudah direncanakan olehnya. Yang memiliki rencana tidak pernah gagal. Artinya itu pasti digenapi, asal kita bertahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak Tuhan tidak boleh menyerah. Engkau boleh menangis, engkau boleh mengerang, engkau boleh mengaduh, tapi engkau tidak boleh menyerah. Selama engkau tidak menaikkan bendera putih, maka selama itu pula Dia sibuk untuk mengangkatmu lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus menolong saudara.